selamat datang di Eksplorasi Mendalam kita hari ini. Saya host kamu dan misi kita kali ini lumayan bikin mikir karena kita akan membedah analisis teologis dan pastoral dari GPII soal Matius 5 ayat 12. Ya, senang banget bisa di sini. Saya akan menemani kamu untuk menggali makna di balik teks yang sebenarnya sangat relevan buat kehidupan kita sekarang. Bener banget. Nah, buat kamu yang dengerin, bayangin ini ya, kamu baru aja dijauhi teman-teman kantormu. Duh, nggak enak banget tuh pasti. Iya kan? Atau mungkin kamu dikritik habis-habisan karena mempertahankan integritasmu, tapi di tengah situasi yang menguras emosi itu, ada teks kuno yang justru bilang, ayo rayakan pesta kemenangan. Kedengarannya agak gila ya. Gila banget. Kayak disuruh tersenyum lebar waktu rumahmu kebanjiran gitu. Tapi ternyata dari sumber yang kita pelajari hari ini ada logika yang sangat tajam di balik perintah aneh itu. Dan logikanya ini sama sekali bukan tentang toxic positivity loh. Maksudnya teks aslinya nggak menyuruh kamu mati rasa. Atau pura-pura tegar gitu ya. Tepat. Nggak disuruh pura-pura nggak terluka saat dijauhi. Kalau kita bedah teks Yunaninya, ada dua kata kunci di situ. Kairete dan agaliaste. Oke, chairete dan agaliaste. Apa tuh bedanya? Chairete itu perintah untuk sukacita yang berkelanjutan. Sedangkan agaliaste itu tingkat kegembiraan yang meluap-luap. Jadi ini bukan sekedar ngerasa lega sesaat. Tunggu, meluap-luap saat sedang diasingkan. Gimana caranya otak kita bisa memproses itu tanpa ngerasa kita lagi membohongi diri sendiri? Nah, kuncinya itu ada pada perubahan cara kita melihat papan skor. Di teologi, ini sering disebut pembalikan eskatologis. Pembalikan eskatologis. Konsepnya gimana tuh di kehidupan nyata? Sederhananya, begini. Dunia kan melihat penolakan sosial kamu itu sebagai skor 0-1. Kamu kalah, kamu aneh, kamu tertinggal kan? Benar. Rasanya seolah seluruh dunia melawan kita. Nah, teks ini membalik papan skor tersebut. Di mata surga, saat kamu ditolak karena mempertahankan kebenaran, kamu justru sedang mencetak gol kemenangan. Kamu diajak melihat realitas hari ini pakai kacamata akhir zaman. Kacamata akhir zaman. Tapi ya, kalau ngomongin itu, teks ini kan juga menjanjikan upah besar di surga atau mistos ya? Betul, mistos. Bukankah upah ini malah bisa bikin orang jadi haus validasi rohani? Kayak, aku sengaja cari gara-gara deh, provokasi orang, biar dimusuhi. Supaya merasa suci dan berhak dapat poin pahala gitu. Iya, semacam nyari-nyari penderitaan. Nah, itu jebakan yang sangat umum. Tapi analisis dari GPII ini sangat berhati-hati di sini. Penderitaan yang dimaksud itu harus murni karena kesetiaan pada Kristus. Bukan karena kitanya yang memang menyebalkan ya? Benar banget. Upah atau mistos itu bukan teologi jasa. Kamu nggak bisa ngumpulin stiker reward setiap kali berhasil bikin orang benci kamu. Jadi upah di sini maksudnya murni anugerah. Tepat. Murni anugerah dari Tuhan semacam konfirmasi langsung kalau kamu tuh lagi di jalur yang benar. Masuk akal sih. Jadi buat kamu generasi muda yang mungkin lagi dengerin ini. Kalau kamu ngerasa tertekan karena nolak ikut tren negatif di kampus atau takut di-cancel. Tekanan nyata banget sih itu sekarang. Iya kan? Strateginya itu bukan ngelawan balik pakai amarah. Strateginya adalah menyadari kalau kamu baru aja masuk ke sebuah garis sejarah yang luar biasa. Kamu bergabung dengan barisan para nabi. Betul, atau Tois Profetas. Mereka juga ditolak karena menyuarakan kebenaran yang sama. Dan garis sejarah ini bukan sekedar dongeng masa lalu ya. Ini tuh realitas yang sedang terjadi detik ini juga. Kadang kita mikir tekanan dari teman sebaya itu berat. Padahal itu bagian dari spektrum yang jauh lebih besar ya. Sangat besar. Data Open Doors tahun 2026 mencatat ada 315 juta orang Kristen yang menghadapi penganiayaan level ekstrim. Wow, 315 juta. Iya, bahkan bulan Januari 2026 kemarin, lebih dari 150 jemaat diculik pas lagi ibadah di Nigeria loh. Ya ampun, itu ekstrim banget. Jadi tekanan karena iman itu sangat nyata. Merentang dari sekedar di-cancel di media sosial sampai ke ancaman keselamatan fisik. Skala ekstrim itu benar-benar ngasih perspektif baru ya buat penolakan sehari-hari. Artinya validasi hidupmu itu sama sekali nggak diukur dari berapa banyak orang yang suka sama kamu. Atau seberapa mulus kehidupan sosialmu di mata dunia. Tepat. Dunia bisa aja merampas kenyamanan sosialmu kapanpun. Mereka bisa cabut pertemanan, narik fasilitas.
Atau dalam kasus ekstrim tadi, kebebasan fisikmu. Tapi satu hal yang dunia nggak punya akses buat ngambilnya adalah Kristus dari dalam dirimu. Bener banget. Disitulah letak kemerdekaan yang sejati. Dunia bisa kapan aja narik like, narik followers, atau penerimaan mereka terhadapmu. Betul. Jadi buat kamu, coba deh pikirin ini baik-baik. Mengingat kenyamanan dunia itu sebegitu rapuhnya, mungkin kan penolakan sosial yang paling kamu takuti saat ini justru adalah jalan utama menuju kedalaman iman yang belum pernah kamu temukan sebelumnya?